saya Adi Kurniawan. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi Program Master Sarjana Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan memperagakan atau mempraktikkan bagaimana cara pembuatan bioplastik dari bahan sari pati singkong dan juga gliserin dan asam asetat. Baiklah teman-teman, selanjutnya marilah kita lihat bagaimana proses pembuatan bioplastik dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ataupun yang ramah lingkungan. Silahkan disimak. Ya, baiklah. Nah, di sini bahan-bahan yang digunakan itu yang pertama itu ada sari pati singkong atau tepung tapioka. Nah, di sini yang kita gunakan itu adalah 1 sendok teh tepung tapioka atau sari pati singkong. Kemudian ini ada gliserin yang kita gunakan juga hanya 1 sendok teh gliserin. Kemudian ada asam asetat. Nah, kita lanjut ke pengolahannya. Di pengolahannya ini pertama itu kita tuangkan 1 sendok teh sari pati singkong atau tepung tapiokanya ke dalam 50 ml air. Kemudian diaduk hingga rata. Nah, terus diaduk hingga rata. Kemudian nanti jika sudah rata, baru kita tambahkan 1 sendok teh gliserin ke dalam adonan yang sudah kita buat. Nah, kemudian setelah itu baru kita aduk lagi hingga rata, dan baru setelah rata baru kita tuangkan kembali 1 sendok teh dari asam asetatnya. Nah, di sini sama seperti di awal, itu harus diaduk dulu hingga rata. Asam asetat, gliserin, air 50 ml dan juga tepung tapiokanya atau sari pati singkong. Nah, kemudian pada tahap ini jika sudah rata, kemudian kita tuangkan ke dalam panci ataupun wajan. Api yang kita gunakan itu apinya ukuran sedang sehingga tidak terlalu besar agar tidak terlalu panas. Kemudian baru diaduk-aduk terus hingga rata dan sampai menggumpal, membentuk seperti lem. Nah, itu kita aduk-aduk terus sampai dia menggumpal, membentuk seperti lem. Ya, di sini dia sudah terlihat cetakan yang kita buat itu sudah membentuk atau sudah berubah menjadi seperti lem. Kalau sudah berubah seperti ini, sekarang tinggal kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita ratakan di media yang sudah kita siapkan. Ya, kemudian di sini tinggal kita tuangkan ke media yang sudah kita siapkan. Di sini saya menggunakan bungkus nasi atau kertas nasi. Kemudian tinggal kita ratakan sampai dengan tipis. Nah, di sini bioplastik yang kita buat itu sudah benar-benar tipis. Selanjutnya tinggal kita jemur. Nah, selanjutnya kita buat pada perlakuan kedua, yaitu bioplastik dengan menggunakan takaran air 100 ml. Sama dengan yang pertama tadi, kita tuangkan dulu tepung tapiokanya atau sari pati singkongnya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian diaduk hingga rata. Nah, kemudian jika sudah rata, selanjutnya tinggal kita tambahkan 1 sendok teh gliserin. Kemudian sama kita aduk kembali hingga rata. Nah, nanti jika sudah benar-benar rata, baru kita tambahkan kembali 1 sendok teh asam asetatnya. Kemudian tinggal kita aduk hingga rata. Nah, perlakuan ini sama dengan perlakuan yang pertama tadi yang menggunakan air 50 ml. Nah, kemudian jika sudah, tinggal kita tuangkan adonan yang kita buat ke dalam wajan. Kemudian tinggal diaduk hingga rata, sama dengan proses atau perlakuan yang pertama tadi yang menggunakan air 50 ml. Kita aduk terus sampai dia benar-benar menggumpal, membentuk seperti lem. Ya, di sini sudah mulai terlihat pada perlakuan air 100 ml itu sudah mulai terlihat dia membentuk
atau menggumpal seperti lem. Selanjutnya tinggal kita tuangkan ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan. Nah, di sini setelah benar-benar menggumpal pada perlakuan 2, yaitu pada air 100 ml, tinggal kita tuangkan ke dalam cetakan, dan setelah itu tinggal kita ratakan sampai dengan benar-benar tipis. Nah, setelah itu baru kita jemur. Dari perlakuan pada takaran air 50 ml, terlihat bioplastik yang dihasilkan itu cukup kokoh, namun terlihat bahwa sedikit berlubang karena pemerataan pada saat pengeringan. Pada saat akan dikeringkan itu pemerataan bioplastiknya tidak merata. Sedangkan pada perlakuan air 100 ml, ini terlihat bioplastik yang dihasilkan itu sedikit rapuh. Bioplastiknya yang dihasilkan itu rapuh karena jumlah air yang digunakan itu cukup banyak, sehingga bioplastik yang dihasilkan itu tidak cukup kuat untuk mengangkat beban-beban yang berat. Nah, sedangkan pada yang perlakuan A yang menggunakan jumlah air 50 ml, ini cukup kuat sehingga bisa digunakan untuk mengangkat beban-beban yang cukup berat. Pada pot berwarna orange ini akan diletakkan plastik konvensional untuk perlakuan kontrol. Sedangkan pada plastik berwarna hijau itu akan dimasukkan bioplastik pada eksperimen yang perlakuan A, atau pada perlakuan yang menggunakan air 50 ml. Kemudian yang pot berwarna pink ini akan digunakan untuk perlakuan eksperimen yang menggunakan takaran air 100 ml. Setelah ditanam di dalam pot, maka selanjutnya kita akan menunggu selama 5-10 hari. Kemudian setelah itu baru akan terlihat pada perlakuan manakah yang lebih cepat terurai di dalam tanah. Nah, setelah ditunggu selama 5 hari, sekarang pada tanggal 15 Juli hari Sabtu, saatnya kita membuktikan bioplastik pada perlakuan eksperimen yang 50 ml, 100 ml, ataukah yang bioplastik konvensional yang lebih cepat terurai di dalam tanah. Nah, sekarang kita lihat pada pot plastik konvensional. Sekarang kita lihat bahwa pada pot konvensional ini plastiknya masih terlihat belum terurai atau masih terlihat masih bagus, masih utuh. Nah, sedangkan pada pot eksperimen pada bioplastik 50 ml ini terlihat bahwa plastik yang tergunakan, nah ini sudah mulai terurai, hanya tersisa potongan-potongan kecil yang ada di dalamnya. Nah, sehingga pada perlakuan 50 ml, bioplastik 50 ml itu sudah hampir terurai penuh di dalam tanah. Sedangkan pada bioplastik yang 100 ml, nah ini sudah menghilang ataupun sudah terurai di dalam potnya, sudah menghilang pada saat di dalam pot itu, atau sudah terurai. Nah, tadi sudah kita saksikan bagaimana cara pembuatan dari bioplastik itu sendiri dengan menggunakan bahan baku yaitu sari pati singkong, gliserin, dan juga asam asetat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sajakah fungsi-fungsi dari bahan baku tersebut. Yang pertama yaitu ada sari pati singkong. Nah, sari pati singkong itu ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku
pembuatan bioplastik karena saripati singkong terdapat pati dengan jumlah yang melimpah. Kemudian ada gliserin. Nah, gliserin itu adalah sebagai polimer alami atau sebagai fungsinya untuk membentuk supaya bioplastik yang kita buat itu bisa menjadi lebih elastis dan juga fleksibel. Sedangkan asam asetat itu berfungsi untuk mengatur tingkat keasaman bioplastik yang sedang kita buat, karena tingkat keasaman pH yang dibutuhkan untuk pembuatan bioplastik itu di antara rentang pH 5 sampai dengan pH 7, yaitu antara normal sampai dengan sedikit keasaman. Nah, selain dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, selain menggunakan saripati singkong, ternyata bisa juga menggunakan jenis-jenis umbi-umbian yang lain. Bisa menggunakan jagung, saripati jagung, kemudian dari umbul sawit dan lain-lainnya. Keunggulannya bioplastik ini daripada plastik konvensional yang menggunakan bahan dari minyak bumi, yaitu sifatnya yang mudah terurai di alam. Jadi bioplastik itu lebih ramah lingkungan daripada plastik konvensional. Kemudian bioplastik itu dapat terurai antara rentang waktu 5 sampai dengan 10 hari. Dia bisa terurai dengan baik di dalam tanah. Berbeda dengan plastik konvensional yang membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa ratusan tahun baru dapat terurai di tanah. Jadi bioplastik itu merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Jadi dengan adanya bioplastik, lingkungan bisa lebih bersih, kemudian lebih nyaman untuk ditinggali. Ya, tadi bersama-sama sudah kita saksikan bagaimana cara pembuatan bioplastik, dimulai dari bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan bioplastik, kemudian bagaimana cara proses pembuatannya. Saat ini kita memasuki fase yang terakhir, yaitu mengenai apa sih perbedaan dari bioplastik yang menggunakan bahan air 50 ml dengan plastik yang menggunakan air 100 ml. Jadi perbedaannya terlihat pada hasil bioplastik atau plastik yang kita buat. Jadi pada plastik yang menggunakan air 50 ml itu terlihat bahwa plastiknya sangat kokoh, kuat, dan juga dia tidak mudah rapuh atau patah. Sedangkan pada plastik yang dibuat dengan air 100 ml itu dia sangat rapuh. Plastik yang dibuat, kenapa sangat rapuh? Karena jumlah air yang digunakan itu lebih banyak daripada bahan yang dimasukkan. Jadi konsentrasi air itu lebih banyak daripada bahan yang kita gunakan. Sedangkan pada air yang 50 ml, plastik yang menggunakan air 50 ml itu lebih stabil antara jumlah bahan yang digunakan dengan takaran airnya, sehingga plastik yang dihasilkan itu lebih kuat dan juga tahan terhadap untuk mengangkat beban-beban yang cukup berat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada salah, saya mohon maaf. Kritik dan masukan itu sangat saya terima untuk perkembangan untuk pembuatan bioplastik selanjutnya supaya lebih baik kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.